kalau menggunakan lafaz diturunkan, berarti yang menerima itu sudah jadi. Memang semacam itu. Menggunakan lafaz unzila memang ada dalam redaksi yang lain, dalam ayat dan surat yang lain ada yang menggunakan nazala misalnya. Biasanya digandeng dengan yang lain. Misalnya inna nahnu nazzalna dzikra. Nazzalna. Ini ada na. Ini menggunakan mutakalim. Berarti ini nanya ini sebagai ganti dari lafaz Allah. Memang kalau menggunakan kata ganti untuk satu orang itu sebenarnya menggunakan tu. Akan lebih tepatnya nazal tu. Akan tetapi kenapa kalau khusus untuk zatnya Allah bisa menggunakan na? Ini namanya mu'addom nafsah, mengagungkan terhadap diri sendiri. Kalau dilihat dari artinya, nah ini bermakna jamak, bermakna kami. Lebih dari satu. Tapi tidak mungkin itu. Karena Allah tunggal, esa, hanya satu. Ini dalam redaksi yang lain. Khusus untuk ayat ini menggunakan unzila. Ini sudah penggambaran bahwa Al-Quran ini merupakan murni buatan murni berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan Al-Quran ay min lauhil mahfuz ila sama'i dunya fi lailatul qadar. Ada beberapa pendapat mengenai Lailatul Qadar. Ada malam nuzulul Quran, ada malam Lailatul Qadar. Kita sering mendengar itu. Di sini dijelaskan bahwa pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Itu secara global, ijmali, secara keseluruhan. Yang kita kenal sekarang ya sudah 30 juz itu. Belum langsung ke Rasulullah. Nah, kemudian diturunkan kepada Rasulullah itu secara bertahap. Tidak sekaligus secara ijmali, tapi secara terperinci. Kita bisa mengatakan bahasa sederhananya sesuai kebutuhan Rasulullah, kebutuhan para sahabat, pertanyaan yang muncul kepada Rasulullah. Itu turun ayat. Memang istimewanya zaman kenabian semacam itu. Ketika ada permasalahan, tanyakan kepada Rasulullah, nanti akan langsung ada jawabannya. Nah, kemudian kalau di Indonesia terkadang kita secara umum memperingati pada malam 17 Ramadan. Kalau di negara lain, di negara-negara muslim yang lain, ada yang memperingati pada malam 27. Ada yang 21. Karena di situ ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Di mana sebenarnya malam Lailatul Qadar itu sendiri merupakan malam yang rahasia. Karena di situ ada fadilah yang sangat agung. Orang beribadah satu malam seperti 1000 bulan. Kewajiban bagi kita adalah tidak memilih-milih untuk beribadah. Saya akan memaksimalkan ibadah pada hari ini, pada malam hari ini, pada tanggal sekian, itu tidak. Justru dengan adanya Lailatul Qadar itu kesempatan bagi kita untuk berburu. Meskipun mayoritas ulama menyampaikan bahwa itu terjadi pada malam yang gasal atau malam ganjil dari sepertiga yang akhir, yaitu mulai tanggal 21. Namun tidak ada salahnya dari awal Ramadan kita sudah berburu. Itu. Jadi untuk secara global itu diturunkan pada bulan Ramadan ini, yaitu dari Lauhul Mahfuz sampai ke sama dunia atau lazim disebut dengan Baitul Ma'mur. Kemudian fungsi dari Al-Quran, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Hudan,
hadiyan minadh dhalalah, menunjukkan dari kesesatan. Sudah maklum ini dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awal dulu diturunkan ketika zaman jahiliyah. Jahiliyah ya dari kata jahilun, artinya orang yang bodoh. Jahiliyah, kemudian ada ya nisbatnya di situ, berarti di situ pada saat itu zaman itu adalah zaman memang yang diselumuti dengan kebodohan. Bukan hanya kebodohan dalam hal keilmiahan. Kalau dalam hal keilmiahan ada hal-hal yang memang pada saat itu sudah maju, namun kebodohan dari ketauhidan, kebodohan dalam hal penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu yang belum dikenal sama sekali oleh masyarakat Arab pada umumnya pada waktu itu, juga melingkupi seluruh dunia. Karena sebelum zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih zaman fatrah. Zaman fatrah itu antara zaman diangkatnya Nabi Isa alaihissalam sampai diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Linnasi wa bayyinatin minal huda wa bayyinatin ay ayatin wadhihatin, ayat-ayat yang menjelaskan, mertelaake kalau dalam bahasa Jawa. Karena memang ada ayat yang muhakamat, ada ayat mutasyabihat, ada ayat yang ketika kita mendengar langsung kita bisa memahami. Namun ada juga ayat yang perlu pentakwilan lebih lanjut. Misalnya wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Al-kursi di situ, kalau al-kursiyun dalam bahasa Arab ya kursi yang panjenengan semua duduk di situ. Namun kalau dikembalikan kepada zat Allah tidak bisa. Kenapa? Allah mukhalafatu lil hawadis. Tidak mungkin sama dengan hawadis, dengan makhluknya itu pasti berbeda. Al-huda ay bima yahdi ilal haqqi minal ahkam, menunjukkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Ahkam jamak dari lafaz hukmu, berarti beberapa hukum setidaknya yang kita ketahui secara umum itu mulai dari wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. 5 hal ini. Kemudian nanti perinciannya juga tersendiri. Wajib misalnya ada yang ain, ada yang kafai atau kifayah. Kemudian, nah itu semuanya ini bisa menjadi nama dari Al-Quran, nama lain dari Al-Quran, Al-Huda, kemudian Al-Furqan, Ad-Dzikru, itu sebagai pengingat. Kemudian disebut juga Alkitab. Nama lain dari Al-Quran juga Alkitab. Selama ini kita sering mendengar bahwa Alkitab itu adalah nama kitab suci untuk agama lain saudara kita. Itu Alkitab. Tapi sebenarnya Al-Quran sendiri mempunyai nama Alkitab juga. Ini dari kata kitabun, yang artinya kitab, buku. Tapi di depan diberi alif lam. Ini sudah taksis jadinya. Taksis itu sudah tertentu. Kalau tadinya itu kitabun itu masih umum, nah Alkitab di sini yang dimaksud ya sudah kembali ke Al-Quran rujuknya. Jadi tidak ada masalah ketika kita menyebut Al-Quran adalah Alkitab. Kemudian juga disebut Al-Furqan, ayyufarriqu bainal haqqi wal batil. Al-Furqan, kalau zat Allah berarti Al-Fariq, yang memberikan hidayah untuk memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Nah, ini keterangan tentang diturunkannya Al-Quran, kemudian fungsi dari Al-Quran. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu.
Paman syahida, siapapun yang melihat ataupun hadir pada bulan Ramadan ini, artinya menjumpai bulan Ramadan, keadaannya sehat, kemudian tidak ada halangan apapun, falyasumhu, maka berpuasalah. Ini sudah amar di sini, sudah masuk ke perintah. Kalau perintah itu di dalam Al-Quran, kalau perintah semacam ini, berarti ini arahannya adalah wajib. Tidak ada lagi tawar-menawar. Ada kelanjutannya, wa man kana minkum wa man kana maridun aw ala safarin wa iddatu min ayyamin ukhra. Ini sudah keterangan lanjutan. Siapapun yang sakit. Yang pertama itu, orang yang sakit ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Sakit yang seperti apa? Tentu saja sakit yang secara syariat itu dibenarkan. Antara lain itu ditentukan oleh ahlul khibroh. Ahlul khibroh ya antara lain panjenengan itu dari tenaga medis yang menentukan. Bisa juga ditentukan oleh diri sendiri. Kalau memang itu tadi seperti tadi itu sudah sesuai dengan tataran syariat. Misalnya dikategorikan orang yang sakit ini orang yang sudah sepuh. Ini kategorinya, bukan berarti orang yang sudah sepuh itu nunggu sakit dulu, itu tidak. Tapi dikategorikan semacam itu, tidak harus sakit. Hanya nanti konsekuensinya berbeda. Orang yang sakit, kemudian sakitnya itu masih ada harapan sembuh, dia tidak harus mengeluarkan fidyah, tapi diganti kelak ketika Ramadan sudah berakhir, sudah selesai, qadha namanya. Namun ketika orang itu tidak berpuasa karena memang sudah sepuh, karena sudah lanjut usia, boleh langsung dikeluarkan fidyahnya. Kenapa? Karena kalau hari ini saja tidak berpuasa karena sepuh, apakah kelak akan kembali muda? Ini kan sesuatu yang tamani namanya, bukan taroji. Kalau sakit, kemudian sakitnya itu masih terukur, ini masih ada harapan sembuh, itu namanya mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi, taroji. Tapi kalau sudah sepuh, kemudian mengharap untuk menjadi muda lagi, itu namanya tamani. Ya, itu tidak mungkin. Nah, karena ketidakmungkinan inilah, maka saat itu juga bisa dikeluarkan fidyahnya. Jadi tidak harus mengkodok, kodoknya setelah Ramadan ya, apa setelah Ramadan kemudian akan kembali muda lagi. Tidak mungkin. Kemudian termasuk di dalamnya adalah wanita hamil, menyusui. Ini juga punya konsekuensi yang berbeda juga. Nanti kehamilan atau menyusuinya itu kemudian menyebabkan dia tidak berpuasa. Ini tidak berpuasanya karena apa? Apakah hanya karena dirinya sendiri, ataukah karena faktor kekhawatiran terhadap bayi yang sedang dikandung atau anak yang sedang diberi ASI? Itu yang pertama. Wa man kana maridun, orang yang dalam keadaan sakit atau orang yang dikategorikan seperti marid, seperti orang yang sedang sakit. Jadi sudah sepuh sekalipun kalau dia sehat, tapi tidak mampu sehat, ya, sehat dalam tanda kutip tentunya, karena sehatnya orang sepuh beda dengan sehatnya orang yang masih muda. Aw ala safarin, atau orang yang dalam perjalanan. Safar, perjalanan, orang yang melakukan perjalanan namanya musafir. Ini memang beragam pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwa orang yang menjadi musafir itu boleh untuk tidak berpuasa kalau dia sudah bepergian mulai sebelum Ramadan. Jadi sebelum Ramadan dia sudah berangkat. Ada juga yang berpendapat boleh untuk tidak berpuasa kalau dia berangkat sebelum fajar.
Ada yang semacam itu. Ada juga yang memperbolehkan yang penting perjalanannya itu sudah bisa untuk mengqashar sholat atau menjamak sholat. Jadi berangkat kapanpun asal sudah bisa untuk menjamak sholat, berarti sudah bisa untuk tidak berpuasa. Ini dari berbagai ikhtilaf semacam ini, ya kita mau mengambil yang mana gitu kan. Kemudian safar ini, orang yang dalam perjalanan, ini juga perlu kita pahami karena ada namanya musafir, ada namanya dawa musafar. Kalau musafir ini orang yang sebenarnya berawal dari orang yang mukim, orang yang menetap berdomisili di suatu wilayah tertentu. Kalau dawa musafar itu orang yang memang selalu dalam perjalanan, driver misalnya, pilot, dan lain-lain, orang yang memang mencari ma'isyahnya, mencari nafkahnya itu di jalan raya. Bagi mereka ini beda, hukumnya berbeda. Kalau dawa musafar itu ada kewajiban untuk tetap berpuasa, tidak terkena rukhsah ini. Itu bagian dari konsekuensi perjalanan, konsekuensi kerja. Karena kalau dawa musafar itu nanti bisa selama 1 bulan full dia berada di perjalanan. Misalnya supir antar kota, antar provinsi itu kan jarak yang ditempuh itu sudah memenuhi syarat. Tapi memang dia memang setiap hari semacam itu. Itu namanya dawa musafar, orang yang selalu terus-menerus dalam perjalanan. Nah, berkaitan dengan safar ini, dengan musafir, ini bukan berarti kewajiban untuk tidak berpuasa, tapi ini opsional, sifatnya silahkan untuk memilih. Memang Rasulullah pernah mengatakan ketika diberi rukhsah oleh Allah, pergunakanlah. Tapi dalam kesempatan yang lain, Sayyidah Aisyah juga pernah menyampaikan bahwa ketika ada salah satu sahabat yang mengatakan, saya akan bepergian dan saya terbiasa berpuasa ya Rasul, Rasulullah juga pernah menyampaikan, silahkan berpuasa, insya'a, kalau engkau berkehendak. Wa insya'a ya aftara, kalau engkau berkehendak silahkan tidak berpuasa. Insya'a fal yasum wa insya'a fal yuftir. Kalau engkau berkehendak silahkan berpuasa, kalau engkau berkehendak silahkan tidak berpuasa. Berarti kan pilihan. Bukan berarti orang yang musafir harus tidak berpuasa, tidak. Dan tentunya ini juga punya konsekuensi. Ketika tidak berpuasa berarti mengqadai juga. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, diganti pada hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dari sebagian hukum tadi, sebagian kecil hukum berkaitan dengan puasa tadi, ini kita bisa mengetahui bahwa Islam itu mudah. Yang dikehendaki dari syari itu berarti pemilik syariat, isinya adalah Allah dan nabinya. Berarti kalau untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, itu yang dikehendaki adalah kemudahan, bukan kesulitan, tidak mempersulit diri. Wala yuridu bikumul usra. Ini cukup menarik secara lafdhiyah, al yusra dan al usra. Al-yusra kemudian al-usra. Ini dua hal yang maknanya jauh berbeda, tapi secara lafdhiyah itu dekat. Dan itu banyak sekali dalam Al-Quran lafaz-lafaz yang maknanya itu bertolak belakang, namun secara lafadznya itu mendekati. Walidha abahalakum al-fitra fil mardi was safari walikauni dzalika fi ma'nal illati aidun.
tadi. Jadi ada pengecualian untuk orang-orang yang memang tidak mampu untuk berpuasa dengan berbagai alasan. Ketidakmampuan ini yang dibenarkan oleh syariat. Kalau alasan kemudian lapar itu tidak mampu berpuasa, saya lapar. Nah sekarang siapa yang berpuasa tidak lapar? Kan tidak ada. Nah, kemudian setelah prosesi berpuasa itu sudah selesai, walituk milul iddata, sempurnakanlah hitungan ayat dari shaumi Ramadan, artinya hitungan bulan Ramadan. Jadi berpuasa itu harus 1 bulan penuh. 1 bulan itu bisa 29, bisa 30. Kalau dalam penanggalan Hijriah itu kita tidak mengenal 28 atau 31. Kalau kalender Miladiah itu 28 ada, 29 bisa, 30 juga bisa, 31 juga banyak. Tapi kalau untuk kalender Hijriah itu 29 atau 30. Yang jelas walituk milu, sempurnakanlah hitungan puasa dalam 1 bulan. Nah, kesempurnaan ini tidak hanya dalam soal hitungan. Kita harus menyempurnakan juga dalam pelaksanaan ibadah puasa kita. Ya, mulai dari wajibnya puasa atau rukunnya puasa itu harus dijaga. Rukun puasa itu niat ini termasuk rukun. Kalau kaifiyah atau tata cara niat ini beragam. Beda madhab, beda tata cara. Tapi sama-sama meyakini dari berbagai madhab bahwa niat itu wajib. Hanya kaifiyahnya atau tata caranya yang berbeda, itu tidak masalah. Kemudian menjaga dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, itu juga masuk dalam walituk milu, menyempurnakan ibadah puasa. Ya, seyogianya lah kita juga penyempurnaan dalam hal puasa ini juga berimbas terhadap kehidupan kita bersama. Panjenengan semua pasti sudah lebih perso, lebih mengetahui bagaimana manifestasi dari berpuasa ini. Banyak sekali yang melatih kejujuran misalnya, dan hal-hal yang lain lah, yang sifatnya itu keduniawian namun dikaitkan dengan ukhrawi, dikaitkan dengan berpuasa. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kemudian setelah menyempurnakan hitungan berpuasa, bisa 29, bisa 30. Kemudian penetapannya bagaimana? Ini di Indonesia juga ada Kementerian Agama, juga ada ormas di Indonesia. Ini monggo mau ikut yang mana? Itu tidak ada keharusan. Yang jelas sekarang ini kalau mau berijtihad secara ijtihadun nafsi, ijtihad diri sendiri, ini sudah berat. Karena syarat mujtahid itu juga berat. Sehingga paling aman ya kita sudah mengikuti saja terhadap yang memang punya kewenangan untuk itu. Entah itu pemerintah, entah itu ormas, itu bisa dijadikan sebagai patokan. Kalau kita kemudian untuk diri kita sendiri, misalnya kita punya hitungan menggunakan hisab. Iya kalau hitungan kita tepat, karena perhitungan untuk menentukan penanggalan juga tidak sederhana. Atau misalnya kita sendiri ya, bukan lembaga, bukan ormas, bukan pemerintah, kita sendiri akan ru'yatul hilal misalnya, melihat hilal secara langsung. Ya kalau kita mampu, punya alatnya. Kalaupun punya alat, apakah itu benar-benar bisa dijamin? Karena dari pemerintah sendiri ketika ru'yatul hilal itu juga tidak di satu tempat, tapi beragam. Hisab misalnya yang menggunakan metode hisab itu juga tidak sederhana cara perhitungannya. Jadi paling aman untuk walituk milul iddah ini menyempurnakan hitungan itu ya mengikuti terhadap kalau di Indonesia ya lembaga atau pemerintah yang memang punya kredibilitas untuk itu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kemudian
walitukabbiru, bacalah takbir. Ini inda ikmaliha, ketika sudah sempurna, sudah selesai, sudah tukmilul iddah, sudah sempurna 29 atau 30, kemudian ditutup dengan membaca takbir. Ini mayoritas madhab itu menganjurkan, bahkan Imam Abu Hanifah itu mewajibkan kalau sudah selesai itu untuk ya bertakbir. Berarti ya bahasa kita takbiran itu. Di situ mengagungkan nama Allah, kemudian mengikrarkan ketauhidan. Itu dari takbiran kan semacam itu. Inda ikmaliha, ketika sudah sempurna. Alama hadakum, bertakbir sebagai wujud syukur kita terhadap Allah, terhadap apa yang sudah dihidayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alama hadakum ay arsyadakum lil mualimi, lil ma'alimi dinihi. Kita bertakbir, Allah sudah menunjukkan terhadap kita terhadap berbagai permasalahan agama, sehingga kita tahu ketika kita sholat, terlepas dari puasa, ketika kita sholat misalnya juga ada tata caranya, sehingga tidak ngawur. Kita sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu menggunakan jalur yang benar, jalur yang sesuai, tidak membuat ijtihad sendiri, tidak ngarang sendiri, itu tidak. Hadakum ini juga bisa kita artikan sebagai hidayah. Hidayah yang sudah diberikan kepada kita. Hidayah ini sesuatu yang sangat istimewa, sangat luar biasa. Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Yahdi mayyasha wa yudhillu mayyasha. Orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapat hidayah, ya meskipun dia hidup di lingkungan orang yang sesat, orang yang kafir, kalau Allah menghendaki mendapat hidayah, ya mendapat hidayah. Contoh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika kecil dipelihara oleh Fir'aun sampai masa remaja. Siapa sih yang tidak tahu Fir'aun, gembongnya orang kafir? Nabi Musa dipelihara oleh Fir'aun. Tapi ketika besar, ya tidak, kemudian hidayahnya hilang. Ada yang ketika kecil dipelihara oleh malaikat, sezaman juga dengan Nabi Musa, Musa Samiri, yang ngopeni malaikat dari kecil, tapi ketika besar malah menyesatkan terhadap Bani Israel. Ada lagi istri Nabi, istrinya Nabi Lot. Ada lagi bapak Nabi Azar, ayahnya Nabi Ibrahim. Ini memang di tafsir sendiri, tafsir Jalalain ataupun tafsir Ibnu Katsir, itu memang kaitan dengan Azar. Ini ada macam-macam qaul. Ada yang mengatakan itu memang ayah nasab, artinya bapak biologis. Ada juga yang mengatakan bahwa itu bapak sampingan. Bapak sampingan itu berarti kalau di kita ya bisa Pak D atau Pak Le gitu. Ada yang seperti itu. Ya Allah alam bisawab, itu yang benar yang bagaimana, karena para mufassir pun juga tidak sezaman dengan Nabi Ibrahim. Tapi yang jelas memang punya ikatan kekerabatan yang dekat antara Nabi Ibrahim dengan Azar. Juga tidak mendapat hidayah. Yang masyhur, sejarahnya sangat masyhur, Kan'an. Bagaimana ketika Nabi Nuh berusaha untuk menyelamatkan kaumnya, kemudian melihat putranya, diajak, ya bunayya irkam ma'ana. Ya bunayya, bunayya ini panggilan kesayangan. Panjenengan kalau manggil terhadap putranya yang masih kecil itu dipanggil dengan nang, ger. Kalau
putri misalnya do, itu sama seperti orang Arab memanggil ya bunayya. Padahal sebenarnya waktu itu Kan'an dalam sejarah itu ketika kejadian banjir besar melanda itu sudah tidak dalam usia yang kecil itu tidak. Tapi Nabi Nuh itu tetap memanggil dengan kata bunayya, hai anak kecilku. Panggilan kesayangan sebenarnya. Irkab mana? Irkam mana? Naiklah perahu bersamaku. Itu ajakan untuk menyelamatkan dari banjir pada waktu itu. Tapi tidak mau. Sa'awi ila jabalin yang simuni minal ma. Tidak ayah, saya akan menuju ke gunung itu yang tinggi, yang simuni minal ma. Nanti saya akan selamat dari air. Ini kejadian semacam ini menunjukkan bahwa hidayah Allah itu memang sesuatu yang istimewa. Kita yang tidak sezaman dengan Nabi, kerabat Nabi juga bukan, tapi mendapat hidayah, ini patut disyukuri. Ya, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Banyaklah bertakbir, mengagungkan nama Allah terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah, khususnya hidayah ini. Ini juga bisa kita jadikan patokan juga. Ketika kita selesai melakukan sesuatu, itu juga bertakbir. Misalnya selesai sholat, itu juga semacam itu. Karena ini bagian dari apa yang sudah ditunjukkan oleh Allah. Kita sudah bisa sholat, selesai sholat, berarti itu adalah petunjuk Allah. Kita harus menyadari semacam itu. Tidak kemudian anggap wah ini keistimewaan saya, alhamdulillah bisa sholat hanya karena keinginan dari pribadi. Tidak. Tapi atas petunjuk dari Allah. Di sini tafsirnya arsyadakum lima'alimi dinihi, terhadap hal-hal yang berkaitan tanda-tanda kebesaran agama Allah. Kita menjadi tahu. Wala'allakum tashkurun, wala'allakum tashkurun, dan supaya engkau semua itu menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur untuk semua hal. Tidak hanya karena bisa menyelesaikan puasa saja, yaitu juga bagian dari hal yang disyukuri ketika sudah selesai. Jadi memperbanyak takbir atau takbiran itu juga bagian dari mensyukuri berbagai nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan puasa, ini banyak hal yang harus kita ketahui. Antara lain bahwa dengan adanya Ramadan ini, kalau ini panjenengan semua pasti lebih personal. Manfaat dari berpuasa tidak hanya ditinjau dari segi ukhrawi, tidak hanya ditinjau dari segi ubudiyahnya saja atau ibadahnya, namun dari segi kesehatan banyak sekali manfaatnya. Kemudian melatih kehidupan sehari-hari kita, itu juga kalau kita mengambil hikmah dari berpuasa, itu juga seperti itu, banyak sekali. Hadirin hadirat yang kami hormati, dari satu ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 185 ini, beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil antara lain, yang pertama, bahwa Al-Quran ini merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran punya kekhasan berbeda dengan kitab-kitab suci nabi-nabi sebelumnya. Kalau kitab suci nabi sebelumnya tersebut, misalnya Injil, Taurat, Zabur, itu diberikan secara langsung pada nabinya, sudah jadi gemblengan semacam itu, ijmali. Namun Al-Quran tidak, diberikan secara bertahap. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ini perlu kita pahami, Ramadan di situ ada Lailatul Qadar, kemudian ada malam Nuzulul Quran.
Kalau malam 17 Ramadan itu adalah ketika Malaikat Jibril untuk pertama kalinya memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau malam Lailatul Qadar ini adalah malam di mana Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini tempat yang sangat mulia yang berada di Sama'ud Dunya, berada di langitnya bumi ya. Kalau di tafsir menyebutkan Sama'ud Dunya berarti langit itu yang bisa kita lihat. Itu yang kedua. Kemudian fungsi dari Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda, dan juga menjelaskan terhadap atau wadihat, penjelas terhadap apa-apa yang masih samar bagi manusia. Termasuk di dalamnya adalah hukum-hukum yang harus dilaksanakan oleh manusia. Memang tidak semua jenis ibadah itu termaktub dalam Al-Quran, namun bisa kita korelasikan, kita sambungkan dengan ibadah lain yang punya ilat atau mempunyai alasan yang sama dengan ibadah tersebut. Ya misalnya kayak zaman sekarang perbankan misalnya, atau di dunia medis tentunya banyak hal-hal yang tidak secara langsung termaktub atau tersebut dalam Al-Quran. Ini juga masuk dalam ahkam. Kemudian juga Al-Quran sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Samping itu pada ayat ini juga sebagai perintah kewajiban di samping ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan beserta dengan adanya rukhsah atau keringanan-keringanan antara lain bagi orang yang sakit atau orang yang diklasifikasikan marid, diklasifikasikan sebagai orang yang sakit. Kemudian orang yang dalam perjalanan disertai kewajiban untuk mengganti pada hari yang lain. Kemudian setelah selesai berpuasa secara sempurna 1 bulan penuh ditutup dengan takbir, memperbanyak takbir sebagai bentuk syukur terhadap Allah atas hidayah yang telah diberikan. Dan terakhir wala'allakum tashkurun, supaya kita semuanya bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas matan yang saya sampaikan banyak kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada yang bisa kita ambil hikmahnya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Atas matan sekali lagi mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan tahun ini dengan sempurna. Bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Kita belum selesai Ramadan tapi sudah minta kepada Allah agar bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang dalam suasana yang lebih menyenangkan, suasana yang lebih nyaman tentunya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.